Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Oke ya teman-teman, crypto crash. Isu hangat hari ini banyak yang ngatain bahwa kripto, Bitcoin, altcoin semuanya lagi crash. Apa ya yang terjadi di kripto saat ini? Kalau saya sih berpandangan sebagai seorang fundamentalis mengatakan bahwa yang terjadi adalah aksi profit taking sebagian kecil holder, tapi dengan volume yang besar, yang pada akhirnya membuat semuanya menjadi crash, panik. Apalagi ketika kita ngomongin Bitcoinnya crash, otomatis semuanya ikut crash. Altcoin juga seperti itu. Tidak ada tuh hukum yang mengatakan ketika Bitcoinnya down, maka alt season baru dimulai. Ya, itu sudah paham-paham dulu yang kita yang sekarang sudah tidak lagi berlaku, saya kira. Oke, di video kali ini saya akan coba sedikit ngulik ya tentang Bitcoin dan beberapa altcoin lainnya. Kita coba konekkan dengan kejadian crash pada hari ini ya. Kita lihat dulu performa dari Bitcoin. Wah, ada di garis merah semua nih trennya. Kita lihat grafiknya selama satu hari ini masih ada di kondisi yang berdarah-darah ya. Time frame satu mingguan juga kurang lebih sama ya. Setelah mencapai all time high-nya, kemudian ada koreksi ya. Bagi saya ini hanya koreksi wajar ya, ditambah dengan isu-isu fundamental yang lain seperti ada isu dari China dan lain sebagainya. Saya kira hal yang wajar ketika kondisi grafiknya juga karena sudah pada titik jenuhnya, kemudian dia mengalami koreksi sedikit ya. Koreksi sampai saat ini hanya terakumulasi sekitar 2,5% ya, 2,4% untuk time frame daily-nya ya. Kita coba ke yang lain, Ethereum. Untuk Ethereum sendiri sebetulnya tidak terlalu terdampak, cuman memang pada dasarnya ada sedikit koreksi di sini untuk hariannya. Untuk time frame mingguan kita lihat ya memang ada sedikit koreksi, kemudian setelah mencapai support pertama dia loncat lagi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan saya kira untuk cryptocurrency ya, Bitcoin atau altcoin. Jangan panik ya teman-teman, kalau misalnya ada pada posisi holder kripto tertentu, apalagi bukan pada kategori kripto yang koin-koin micin, saya kira masih cukup aman di hold sampai dengan akhir tahun, karena wah bang banyak sekali yang bilang nih kalau sekarang itu lagi alt season November, Moonvember katanya. Moonvember tapi kok jadi Crashvember gitu. Oke, itu tidak perlu dikhawatirkan ya teman-teman. Saya sendiri masih hold beberapa Bitcoin ya, beberapa altcoin juga ya. Karena saya yakin bahwa ini hanya sebatas koreksi normal, koreksi wajar ya. Kalau kita lihat di sini juga trennya masih meningkat semua ya. Solana, kemudian ada Cardano, Ripple dan sebagainya masih cukup tinggi volumenya, volume perdagangan hariannya ya. Yang menarik ketika saya melihat chart di Indodax adalah chartnya Shiba Inu. Ini kita lihat Shiba Inu. Oke, ini candle hariannya. Ya, kalau kita lihat di garis trennya ini, Shiba Inu sudah mulai mencoba untuk merangkak naik, menjebol titik
resisten awalnya, resisten pertama di sini ya, sudah mulai keluar dari jalur ya. Mudah-mudahan para holder Shiba tidak terburu-buru untuk lepas koin Shibanya ya. Kalau saya melihat sebetulnya ini sudah mulai ada tren untuk membalikan arah ya, tren pembalikan arah dari yang tadinya bearish menjadi bullish ya. Tinggal kita tunggu saja, tinggal kita tunggu apakah terkonfirmasi ya besok atau lusa ya. Karena sebetulnya ketika trennya lagi turun, kemudian Shiba berusaha untuk melawan tren, saya pikir ini kondisi yang cukup baik ya. Karena secara fundamental juga tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan Shiba Inu ya. Masih dengan goyangan-goyangan Elon Musk-nya saya kira masih cukup menarik perhatian ya, terutama kekuatan dari holdernya Shiba Army. Saya termasuk yang masih menahan koin ini sampai dengan saat ini ya. Mudah-mudahan masih bisa bertahan sampai beberapa kali lipat ya, ratusan bahkan ribuan persen sampai target 1 sen dolar per koin itu bisa tercapai. Amin. Oke, yang berikutnya saya sedikit bercerita tentang koin yang kemarin sempat menjadi perhatian ya. Di sini kita lihat ada di deretan biggest top gain and top loser ya, sempat menjadi top gainer dan top loser ya. Oke, yang pertama saya mau ngomongin tentang Aurora dulu ya. Aurora tidak terfikirkan oleh kita semua, dia ternyata pada hari ini ada di deretan top gain ya. Tapi teman-teman jangan terkecoh dulu karena sebetulnya top gainer di sini itu karena adanya perbedaan harga antara exchange ya. Banyak yang bilang kalau ini karena antara exchange satu dengan exchange yang lain itu berbeda jaringan sehingga harganya juga berbeda gitu kan. Jangan sampai nanti teman-teman berburu Aurora di Inodax kemudian ditransfer gitu kan dengan harapan untuk mendapatkan selisih harga di exchange yang dituju ya. Sementara jaringannya berbeda, kemudian ketika transfer semuanya gagal transfer gitu kan. Banyak yang bercerita ke saya beberapa hari yang lalu karena ada gap harga ya, karena termasuk orang awan dalam berinvestasi di cryptocurrency ya. Buruan buka akun di exchange yang gap harganya lumayan tinggi, kemudian dia transfer ke situ. Dan sampai sekarang nggak muncul-muncul itu kriptonya. Dan ternyata jaringannya yang berbeda. Oke, itu tentang Aurora. Kemudian yang berikutnya saya akan bahas ini, ada lagi satu yang namanya mana tadi? Husky. Nah, ini dia Husky. Husky kita lihat di sini 354% ya. Ini salah satu token yang menarik perhatian saya ya, karena ini ada di jaringannya BSC, Binance Smart Chain ya. Marketnya juga baru di PancakeSwap, cuman kalau kita lihat di sini ya di smart contractnya holdernya sudah 353.537 holder ya. Ini cukup menarik karena ada pergerakan harganya yang cukup signifikan pada hari ini. Saya tidak tahu karena apa, yang jelas volumenya juga meningkatnya. Biasanya sekitar 100 ribuan dolar per hari, ini sampai ke 355 dolar ya. Nanti teman-teman kalau ada yang tahu kenapa Husky bisa naik atau ada berita fundamental tentang Husky, silakan share ke teman-teman yang lain ya. Saya kira websitenya seperti ini ya, kurang lebih sama. Saya tidak dalam rangka untuk mengulas Husky ya, tidak juga untuk ngajak kalian untuk membeli ya. Saya hanya tertarik melihat
peningkatan persentase kenaikan harganya pada hari ini ya. Kalau kita pikir-pikir, total supply-nya juga banyak, kemudian tokenomiknya kurang lebih sama ya dengan koin-koin micin yang lain ya. Saya belum melihat ada hal yang baik atau hal yang berbeda di token ini, di Husky ini. Ya. Oke, itu dia. Jadi di Indodax sendiri sebetulnya di market pair IDR itu hari ini masih didominasi oleh OGN ya, Origin Protocol, kemudian ada Nervos Network di situ yang jadi top gain pada hari ini ya. Kebetulan saya juga nggak punya itu koinnya dua-duanya tuh. Oke, kalau top losernya ada Didik, Ethereum klasik ya, ini koin klasik ya. Namanya Ethereum klasik, koin klasik, harganya juga klasik ya. Tidak terlalu banyak ada pergerakan di situ. Terkecuali Solana ya, Solana karena ini baru listing di Indodax ya. Solana dengan segala macam dinamikanya berhasil mencuri perhatian para holder, para crypto antusias ya. Mulai dari yang harganya 19.000 di tahun lalu sampai sekarang per tokennya atau per koinnya sudah mencapai 3,4 juta rupiah gitu ya. Selamat buat teman-teman yang sudah hold Solana sampai dengan saat ini ya. Sekali lagi saya sampaikan kondisi market pada hari ini merupakan hal yang wajar ya. Jangan berpikir ini crash karena kondisi crash tidak seperti ini ya. Ada proses recovery pasar ya, ada proses recovery harga juga. Ketika dia crash oleh berita-berita fundamental, itu merupakan hal yang lumrah ketika dia harus koreksi ya. Tentu secara fundamental crash itu atau koreksi itu karena adanya berita-berita yang memiliki sentimen negatif ya, yang implikasinya ke goyangan harga gitu kan. Atau bisa juga dari sisi teknikal, misalnya sudah terlalu jenuh, pasar sudah jenuh gitu kan, maka sebagian besar holder itu melakukan proses take profit ya. Dan saya yakin tentu profit taking yang dilakukan tidak melepas 100% dari token yang dia miliki atau koin yang dia miliki, lebih kepada pengambilan keuntungan saja, kemudian akan masuk kembali ketika harga atau kondisi sudah dirasa cukup baik atau cukup layak untuk masuk kembali dan berinvestasi kembali. Yang jelas keputusan untuk hold semua koin saya kira sekarang masih cukup baik ya. Tinggal kita tunggu di akhir tahun ya. Akhir tahun ada isu-isu fundamental yang juga harus kita waspadai ya, terutama aksi profit taking menjelang tahun baru, kemudian menjelang perayaan keagamaan. Saya kira itu menjadi hal yang harus kita perhatikan. Tetap waspada karena ya secara manusiawi naluri kita akan membutuhkan banyak uang untuk melakukan aktivitas-aktivitas real, terutama pada perayaan-perayaan di keagamaan tertentu, apalagi momentum tahun baru yang dirayakan hampir semua masyarakat di dunia gitu kan. Tentu itu menjadi hal yang harus kita waspadai gitu kan. Meskipun sebagian analisis juga mengatakan bahwa itu tidak terlalu banyak berpengaruh karena satu sisi momen perubahan pergantian tahun itu merupakan momentum yang dijadikan sebagai acuan kita dalam memproyeksi kondisi di mana tahun-tahun berikutnya itu akan kita lewati berkaitan dengan kondisi cryptocurrency yang ada sekarang gitu ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Di video-video yang akan datang saya akan coba mengulas beberapa koin-koin micin ya yang menurut saya juga masih
prospek ya. Yang jelas bukan buff Dogecoin lagi, karena terlalu banyak yang sudah mulai membahas buff Dogecoin ya. Holdernya juga sudah mulai dibungkam oleh performa daripada holder baru yang masuk ya. Sampai dengan saat ini juga kita lihat bahwa penambahan holder itu masih tetap berjalan detik demi detik gitu kan. Itu menandakan bahwa orang juga akan semakin tertarik dan penasaran terhadap token tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.